nikel, pemerintah berencana melarang ekspor tambang mentah lainnya seperti boksit, tembaga, dan timah. Timah mentah sendiri sudah dilarang sejak 2007. Apakah timah batangan juga akan dilarang? Dan seperti apa koordinasi yang sudah dilakukan dengan kalangan pengusaha? Ya, menurut saya, terutama larangan-larangan biji yang akan diekspor itu sudah terjadi sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi setelah 5 tahun, waktunya itu memang sudah dilaksanakan, hanya kemudian terjadi relaksasi ekspor untuk nikel kadar rendah dan bauksit dengan kadar Al2O3 yang tertentu setelah dicuci ya di atas 42%. Nah kemudian mengenai rencana pelarangan mungkin yang dimaksud oleh Bapak Presiden itu adalah pelarangan yang mengenai biji timah yang memang sudah lama dilarang untuk diekspor. Apalagi batangan timah kita ini sudah sampai pada tahap persentase dari timahnya itu 99,9 itu 4 sampai 5 kali di belakang koma ya. Saya kira demikian ya. Artinya bukan timah batangan ya Pak? Ya kalau saya pikir tidak, saya tidak mengetahui persis ya, tetapi perkiraan saya adalah timah yang tentunya belum diolah ya. Baik, kalau kita melihat industri pemurnian atau smelter dalam negeri saat ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah juga sudah siap? Ya, jadi memang kalau kita lihat sekarang ini sudah ada 19 smelter existing yang beroperasi di Indonesia. Ya, 13 nikel, 2 bauksit, 1 besi, 2 tembaga, dan 1 manghan. Ya, jadi kalau kita lihat memang rencana pembangunan sampai 2023 itu ke arah 53 smelter. Ya, total ya 53 smelter. Dan dalam tahap pembangunan sampai saat ini ada 34 unit dengan komoditas yang saya sebutkan di atas. Jadi Baik. sebenarnya masalah pembangunan ini tentunya sangat diharapkan ini berjalan sesuai rencana, namun demikian ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan secara serius baik oleh pemerintah maupun oleh industri. Baik, tapi kalau kita ambil satu contoh misalkan bauksit sendiri ini kalau kita lihat dari produksinya yang bisa diolah dalam negeri ini kurang dari 10% saja Pak. Lalu seperti apa nanti hasil produksi ini akan digunakan? Uh, ini memang satu kalau kita lihat secara keseluruhan ya mengenai nilai tambah dari mineral maupun batu bara itu sebenarnya ujung-ujungnya tidak boleh kita melihat hanya bagian parsial dengan bagian yang parsial saja. Ya, satu bagian. Tetapi kita perlu melihat bagaimana pengembangan industri ini ke hilir, lebih ke hilir. Kalau ini tidak berkembang, maka apa yang Ibu tanyakan sebagai kekhawatiran, ini penyerapannya bagaimana? Ya, misalnya yang Ibu sampaikan bahwa produksi biji dari bauksit kita hanya diserap 10% ya. Tapi menurut catatan saya kalau sampai berjalan lancar sampai akhir tahun ini dan tahun depan, itu penyerapannya sudah naik menjadi 17%. Jadi kalau kita lihat di sini, sudah 2 yang siap sampai ke 100% dari 2 perusahaan yang mendirikan smelter bauksit. Penyerapannya 17% dan diharapkan nanti ke depan ada 11 ya smelter bauksit yang akan berkembang dan penyerapan ini tentunya akan bertambah.